Oke anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan kali ini, setelah kemarin kita belajar membandingkan karakteristik isi puisi dengan prosa, bagaimana cara mengubah sebuah puisi menjadi sebuah karya dengan bentuk baru, yakni prosa. Sekarang kita akan menggali sebuah informasi penting yang ada di dalam buku sejarah dengan aspek adik Simba. Nah, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan yang namanya informasi. Ada yang tahu di sini apa itu informasi? Ya, informasi merupakan sebuah keseluruhan dari sebuah teks. Dia juga bisa diartikan sebagai teks yang dapat kita gali dengan membacanya secara cermat. Lalu juga kita butuh yang namanya konsentrasi. Ada istilah lain lagi. Informasi juga dapat bisa kita peroleh dengan menjawab pertanyaan yang diberikan. Oke? Selanjutnya kita juga dapat menguraikan sebuah informasi dengan cara membuat daftar pertanyaan. Oke? Jadi sebuah informasi penting itu bisa kita dapatkan melalui susunan pertanyaan yang telah kita buat. Susunan pertanyaan itu bisa berdasarkan aspek adik Simba, lebih dikenal disingkat dengan adik Simba. Adik Simba ini kepanjangan dari A apa, D di mana, K kapan, adik Simba, S siapa, M mengapa, B bagaimana. Nah, adik Simba. Oke, kita kuliti satu persatu. Yang A, aspek A atau word, itu dia digunakan untuk menanyakan, menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Jadi topik apa sih yang dibahas di dalam buku sejarah ini? Itu dia menjadi aspek secara keseluruhan. Ya, apa jelas? Kemudian yang kedua, ada yang namanya di mana atau when. Ditunjukkan untuk menunjukkan suatu tempat, penjelasan dari suatu tempat. Di manakah latar dari kisah yang ada di dalam buku sejarah ini terjadi? Tuh ya. Yang K itu kapan. Kalau kita berbicara namanya kapan, berarti berhubungan dengan yang namanya penjelasan waktu. Kapan terjadinya kejadian yang ada di dalam sejarah itu? Tuh, kapan? Lalu yang keempat adalah siapa, ya, siapa atau who, digunakan untuk menunjukkan nama orang atau jabatan atau pekerjaan atau pelaku yang ada di dalam tokoh yang ada di dalam sejarah tersebut yang menjadi pemeran utama. Yang kelima ya, itu ada mengapa atau why, mengapa, kenapa, ya, mengapa. Digunakan untuk menyebutkan, menunjukkan sebuah penyebutan ataupun alasan, sebab di situ masuk include dalam mengapa. Lalu ada bagaimana. Dia digunakan untuk menunjukkan sebuah keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri ataupun karakter. Jadi prosesnya lengkap ya, tadi ada apa, di mana, kapan, adik, ya, siapa, Simba, siapa, M mengapa, B bagaimana. Cara mudahnya seperti itu, atau aspek 5W plus 1H sama saja. Oke, di sini Ustazah akan perlihatkan tentang sebuah kisah sejarah tentang kerajaan Majapahit dan cita-cita Mahapatih Gajah Mada. Saya bacakan ya. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, terdapat sebuah kerajaan besar di timur Pulau Jawa. Kerajaan tersebut bernama Majapahit. Nama Majapahit berasal dari dari buah maja yang rasanya pahit di hutan tempat kerajaan itu berdiri. Kerajaan Majapahit berada di kota Mojokerto, Jawa Timur.
Nah, Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi dengan raja pertamanya adalah Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit punya masa kejayaan di masa pemerintahan Sri Rajasa Negara pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Sri Rajasa Negara merupakan gelar yang disandang oleh raja yang kita kenal dengan nama Hayam Wuruk. Di masa pemerintahan inilah Hayam Wuruk, seorang Mahapati Gajah Mada. Di masa pemerintahan inilah Hayam Wuruk memiliki seorang Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada merupakan Mahapatih terbaik yang dimiliki oleh Majapahit. Cita-citanya adalah mempersatukan semua kerajaan yang berada di Nusantara. Lalu cita-cita tersebut kita kenal dengan nama Sumpah Palapa. Gajah Mada bersumpah tidak akan hidup dalam kesenangan dunia jika belum berhasil mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Berkat kepemimpinan Mahapatih Gajah Mada dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Semenanjung Malaya, hingga bagian timur Nusantara, inilah yang menjadi awal dari sejarah panjang Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beragam suku, agama, budaya yang berbeda-beda. Jiwa kepemimpinan Gajah Mada tersebut dapat kita teladani sampai saat ini. Dari sebuah informasi di dalam teks sejarah tersebut, kita bisa menyimpulkan, bisa menemukan banyak informasi penting melalui kelima aspek tadi. 5 aspek pertanyaan tadi, 5W plus 1H atau adik Simba. Yang pertama, itu kita bisa tahu pertanyaannya sekarang kita coba jawab ya. Ada pertanyaan di sini ya. Ada apa cita-cita yang diinginkan oleh Mahapatih Gajah Mada? Kira-kira jawabannya apa di situ? Ya, jawabannya adalah cita-citanya adalah mempersatukan seluruh kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Oke. Yang B, di mana letak kerajaan Majapahit? Tadi disebutkan ya di teks, kerajaan Majapahit berada di kota Mojokerto, Jawa Timur. Lalu ada pertanyaan kapan? Kapan kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan? Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan di masa pemerintahan Sri Rajasa Negara. Bukan Hatta Rajasa ya, tapi Sri Rajasa Negara tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Jadi ada siapa? Siapa raja pertama yang memimpin kerajaan Majapahit? Jawabannya adalah siapa? Raden Wijaya. Yang selanjutnya, mengapa kerajaan Majapahit dapat memiliki kekuasaan yang terbentang luas? Ini karena berkat kepemimpinan Mahapatih Gajah Mada dalam medan perang. Bagaimana Sumpah Palapa Gajah Mada? Gajah Mada bersumpah tidak akan hidup dalam kesenangan dunia jika belum berhasil mempersatukan seluruh kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Contoh lain informasi penting sangat banyak ya, misal ini berupa sejarah, yakni Sumpah Pemuda. Kalian bisa menemukan 5 aspek penting di dalam Sumpah Pemuda itu melalui 6 pertanyaan ya, yang di mana peristiwa Sumpah Pemuda itu terjadi, lalu kapan terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda, siapa pelaku ataupun tokoh yang berperan dalam perumusan Sumpah Pemuda, lalu ada juga mengapa Sumpah Pemuda itu diadakan, tuh ya, kapan, lalu dan bagaimana Sumpah Pemuda itu terlaksana. Jadi anak-anak, untuk menggali informasi penting pada teks sejarah ini, insya Allah cukup kalian pahami dan latihan mandiri ya. Dari Ustadzah tidak ada tugas untuk materi hari ini. Semoga apa yang Ustadzah sampaikan bisa membawa manfaat ya. Tetap semangat belajar. Oke, terima kasih.